Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Keluar. Sejak hari pertama aku melihatmu, aku tahu bahwa di kehidupan ini, aku hanya akan mengikuti dirimu. Aku hanya menyelamatkanmu saat itu. Karena aku sudah menghitung bahwa kau akan berguna bagiku nanti. Aku tidak mencintaimu. Aku tahu. Itu tidak masalah. Di dunia ini, tidak banyak orang yang menemukan cinta timbal balik. Lebih sering, mereka seperti diriku. Bagiku, mencintai adalah mencintai. Aku tidak pernah meminta balasan apapun. Baiklah, aku mengerti. Kau harus pergi sekarang. Jika ada kebutuhan, aku akan menghubungimu. Kalau begitu. Baiklah, kalau begitu. Kakak, makan malam sudah siap. Ayah memintaku memanggilmu untuk makan. Tersenyum begitu bahagia. Apa? Apakah tamparan yang diberikan ayah padamu terasa begitu memuaskan? Shen Yunxi, jangan terlalu sombong. Kamu hanyalah putri yang dibuang. Sementara aku adalah orang yang selalu berada di sisi mereka. Selama lebih dari belasan tahun, kamu hanyalah seseorang yang disingkirkan oleh keluarga. Apakah ini rencanamu untuk membuatku kecewa pada mereka, lalu meninggalkan keluarga Shen? Bagus kalau kamu tahu. Aku sarankan kamu untuk segera berkemas dan pergi dari sini. Kalau begitu kau mungkin akan kecewa. Di dalam hatiku, mereka tidak berharga. Yang kupedulikan hanyalah hidupku sendiri. Shen Yunxi, suatu hari nanti, aku akan menghancurkan reputasimu dan memaksamu keluar dari keluarga Shen sendiri. Ayah, ini babi hong kesukaanmu. Terima kasih, Mingzu. Ibu, ini iga babi asam manis kesukaanmu. Terima kasih putri kesayanganku. Kakak sulung, ini untukmu. Mingzu kita sangat bijak. Tahu cara merawat kakak tertuanya. Berbeda dengan seseorang yang hanya tahu cara makan dan sama sekali tidak punya tata krama. Kakak, apa yang ingin kamu makan? Aku akan menyajikannya untukmu. Tidak perlu. Tidak perlu. Maafkan aku, Kak. Seharusnya aku tidak mencoba menyajikan makanan untukmu. Aku tidak tahu bahwa kamu begitu membenciku. Mingzu, abaikan mereka yang tidak tahu diri. Yunxi, adikmu cukup baik untuk menyajikan makanan untukmu. Kenapa kamu harus begitu tidak tahu berterima kasih? Nyonya Shen, tolong tetap tenang saat makan. Itu adalah etiket dasar. Cukup. Kalian berdua jangan banyak bicara. Yunxi, minggu depan, perusahaan akan mengadakan peluncuran produk baru. Saat itu, selebritas dari semua kalangan akan hadir. Ayah berencana menggunakan hari itu untuk mengadakan perjamuan penyambutan bagimu. Untuk secara resmi, mengumumkan identitasmu kepada semua orang. Apa? Perjamuan sambutan. Bukankah itu berarti memberitahu semua orang bahwa dia Shen Yunxi adalah putri kandung? Dan aku hanyalah anak angkat. Sama sekali tidak boleh. Shen tua, mengapa tidak di perjamuan nanti? Biarkan Yunxi muncul sebagai saudara kembar Mingzu. Pertama,
Itu menyelamatkan muka The Mingzu, film was translated Kedua, and narrated by bahkan M bisa membuat Media. keluarga Shen makin jadi bahan pembicaraan. Bagus. Mari kita lakukan itu. Yunsi, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Mengadakan peluncuran dan perjamuan bersamaan. Shen Gui benar-benar tahu cara memanipulasi opini publik. Namun, perjamuan ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, Shen Mingzu dan orang-orangnya pasti akan memanfaatkannya untuk mengusirku dari keluarga Shen. Di perjamuan nanti, orang-orang yang aku undang semuanya adalah tokoh terkemuka dari setiap industri. Saat waktunya tiba, kalian semua harus menjaga ucapan dan perilaku kalian. Kalian tidak boleh mempermalukan keluarga Shen kita. Ayah bisa tenang. Aku sudah sering menghadiri perjamuan. Aku pasti tidak akan mempermalukan keluarga Shen. Hanya saja, kakak baru saja kembali dari desa. Dan aku takut dia belum terbiasa. Mungkin, sebaiknya kita biarkan dia tetap di rumah. Tentu saja tidak. Perjamuan itu akan menarik banyak perhatian. Kakakmu adalah protagonisnya. Dia harus hadir. Ruifen, di perjamuan ini, jika kau tampil dengan baik, aku akan memberimu 10% saham grup. Bukankah itu bernilai ratusan miliar? Kakak sulung, kamu harus berusaha sebaik mungkin. Saham, jika aku juga bisa mendapatkan sebagian. Bukankah itu membantuku menguatkan posisiku di keluarga Shen? Ayah, jika aku juga berkinerja baik hari itu, bolehkah aku mendapatkan imbalan juga? Kamu, gadis liar dari desa, tak mempermalukan keluarga saja sudah ajaib. Dan kamu punya nyali untuk meminta imbalan. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ayah, aku hanya ingin tumbuh dan dewasa secepat yang aku bisa untuk membantu membagi beban tekanan denganmu. Yunsi, kau bisa tenang. Selama kau berperilaku baik, aku akan memperlakukan semua orang dengan setara. Ayah, Shen Yunsi, sebaiknya kau bersiap untuk meninggalkan keluarga Shen. Lokasi perjamuan. Keluarga Shen Era Baru Inovasi. Konferensi peluncuran produk baru. Jeti ini putri sulung yang akhirnya ditemukan keluarga Shen. Dia benar-benar cantik. ya, sungguh anggun. Dia membuat Shen Mingzu terlihat memalukan. Jauh sekali perbandingannya. Shen Yunsi, tunggu saja pembalasanku. Permisi, ada urusan yang harus kuselesaikan. Yunsi, Apa yang kau lakukan di sini? tentu saja aku diundang ke sini sebagai bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis. Meskipun sebenarnya, aku terutama datang untuk membantumu. Aku bisa menanganinya sendiri. Semuanya, terima kasih telah datang ke perjamuan penyambutan putriku. Yunsi, Mingzu, kemarilah. Ini adalah putri sulung, keluarga Shen kami yang hilang selama bertahun-tahun. Shen Yunsi. Dia adalah saudara kembar Mingzu. Di saat yang sama, hari ini juga merupakan peluncuran produk baru grup Shen. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan produk baru hari ini. Ruifen. Ini gawat, USB-nya hilang. USB itu berisi data penting untuk peluncuran. Bagaimana bisa itu hilang begitu saja? Aku tidak tahu, ayah. Aku tentu tahu bahwa USB itu penting. Aku ingat sekarang. Aku meninggalkannya di belakang panggung. Presiden Shen, saya baru saja melihat Nona Yunsi mengambil USB tersebut. Pantas saja aku melihat Shen Mingzu terlihat begitu puas. Jadi dia menjebakku di sini.
film was translated and USB itu narrated by memang ada M.E. padaku. Aku tidak pernah menyangka putri sulung keluarga Shen ternyata mencuri dari keluarganya sendiri. Bukankah ini sengaja menyabotase peluncuran grup share? Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Produk baru ini adalah karya seumur hidup ayah. Bagaimana bisa kamu mencuri USB itu? Yunsi, apa yang terjadi di sini? Jika aku bilang USB itu, bukan aku yang mencurinya. Apakah kalian akan percaya padaku? USB ini diambil dari tasmu. Kamu bilang kamu tidak mengambilnya. Siapa yang akan percaya itu? Yunsi, kau sangat mengecewakanku. Sekarang mari kita lihat. Masih berani tinggal di keluarga Shen. Kalau begitu silakan semua orang lihat baik-baik. Seperti apa kebenarannya sebenarnya? Aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa USB ini bukan diambil oleh Yunsi. Kau bisa membuktikan ketidakbersalahan Yunsi. Saat Yunsi dijebak tadi, kebetulan terekam olehku. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan cukup berguna di saat kritis. Di mana dia? Tangkap dia. Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sebentar lagi kamu akan memasukkan USB drive ini ke dalam tas Shen Yunsi. Setelah selesai, aku akan memberimu 500.000. Tidak ada yang menyuruh saya. Itu karena saya iri pada Nona Yunsi. Kami berdua berasal dari latar belakang sederhana, tapi dia tiba-tiba berubah dan menjadi burung phoenix. Sementara saya terjebak di bawah, berjuang untuk bertahan hidup. Saya tidak terima ini. Kebohongan ini terlalu ceroboh. Tidak perlu menebak pun, sudah tahu. Itu adalah Shin Mingzu dan Shan Ruifeng yang menjebakku. Namun, ini adalah saat yang krusial bagiku untuk memantapkan posisiku di keluarga Shen. Aku akan selesaikan urusan dengan mereka nanti. Ayah, karena ini hanya kesalahpahaman, lupakan saja. Konferensi pers jauh lebih penting. Yunsi benar. Bawa dia ke kantor polisi dan serahkan dia ke pihak berwajib. Dari mana sebenarnya orang ini datang? Jika bukan karena dia, Shen Yunsi pasti sudah diusir dari keluarga Shen sekarang. Semuanya itu tadi hanya selingan kecil, hanya pengalihan singkat. Sekarang, konferensi pers akan dilanjutkan. Ini adalah produk baru yang akan segera kami luncurkan. Air mata galaksi. Saya ingin mempersembahkan karya pertama air mata galaksi ini kepada putri saya. Shen Yunsi. Mempersembahkan produk baru kepada Yunsi. Berita utama ini cukup untuk menjadi topik yang sedang tren. Terima kasih, Ayah. Sekarang, saya ingin memperkenalkan kepada semuanya konsep kreatif di balik air mata galaksi ini. Ayah. Karena ayah memberikan air mata galaksi yang pertama kepada kakak. Mengapa ayah tidak membiarkan dia memperkenalkannya kepada semua orang? Kamu si gadis desa masih ingin menjelaskan konsep kreatif air mata galaksi? Tunggu saja sampai kamu dipermalukan. Karena Anda ingin menjadikanku sebagai gimmick, aku akan menuruti keinginan Anda. Inspirasi kreatif untuk air mata galaksi berasal dari seorang ayah yang kehilangan putrinya. Pada malam musim panas, saat putrinya hilang, sang ayah menunjuk ke bintang-bintang di langit dan berkata padanya bahwa bintang-bintang adalah mercusuar saat seseorang tersesat. Sejauh apapun dia mengembara, dia akan mengikuti cahaya itu untuk menemukannya. Namun, setelah putrinya lenyap, bintang-bintang di langit menjadi air mata yang jatuh dari sang ayah. The film
was translated and narrated by M Media. Ayah, apakah itu benar? Ya. Memang benar. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalung ini memiliki cerita yang begitu menyentuh. Ayah dan anak dalam cerita itu. Mereka pasti Presiden Shen dan Nona Shen bukan? Siapa sangka? Presiden Shen ini benar-benar ayah yang penyayang. Shen Gui itu benar-benar munafik. Cerita itu baru saja kubuat di tempat. Tidak disangka, dia mengklaimnya dengan begitu yakin. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas berniat membuat Shen Yunxi terlihat bodoh. Tapi sekarang aku malah menjadikannya bintang di perjamuan ini. Yunxi, penampilanmu hari ini sungguh luar biasa. Terutama perkenalan terhadap air mata galaksi. Itu telah melipat gandakan pendapatan. Bagi grup Shen, ayah telah memutuskan untuk memberimu imbalan 10% dari ekuitas perusahaan. Terima kasih, Ayah. Tidak. Shen Yunxi hanyalah gadis kampung dari desa. Jika kamu memberikan saham itu padanya, kamu akan ditipu habis-habisan. Pada akhirnya, keluarga Shen lah yang akan menderita. Saham memang penting, tapi itu tidak berwujud. Jika aku bisa menguasai grup Shen, posisiku di dalam keluarga Shen akan jauh lebih aman. Ayah, kakak benar. Saat ini aku kurang pengalaman. Oleh karena itu, bolehkah aku bergabung dengan departemen proyek dan mulai dari bawah? Tidak. Departemen proyek adalah inti perusahaan titik koma. Itu bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Ini tidak akan berhasil, dan itu pun tidak. Apakah itu berarti nanti, ketika ayah menyerahkan perusahaan kepadamu, kau yang pertama mengusirku dari keluarga Shen? Jika kamu tahu itu maka bagus. Kurang ajar. Yunxi, jangan takut. Mengenai urusan perusahaan, ayah akan mengajarimu langkah demi langkah. Mari kita lihat, siapa yang berani melontarkan. Terima kasih. Di keluarga ini, hanya Anda yang memperlakukan saya dengan baik. Ayah, aku juga ingin pergi ke perusahaan bersama kakak dan adik untuk belajar dan membantu meringankan beban. Kamu masih duduk di bangku SMA. Fokuslah pada studimu. Kakak seusia denganku, dan dia juga duduk di bangku SMA. Apakah nilaimu bisa dibandingkan dengan nilai kakakmu? Kamu perlu memperbaiki hubunganmu dengan Jian Chen. Hanya dengan begitu, itu akan memberikan bantuan terbesar bagi keluarga Shen kita. Ibu, aku sudah tahu. Aku bukan putri kandungmu. Aku tidak pantas mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak dan adik. Baiklah, baiklah. Shen tua, setujui saja permintaan Mingzu. Baik-baik. Keduanya boleh pergi. Tapi Mingso, aku memperingatkanmu, perusahaan itu bukanlah tempat bermain. Jika kamu menemui masalah apapun, aku akan meminta pertanggungjawabanmu terlebih dahulu. Aku tahu, Ayah. Keberpihakan Nyonya Shen terhadap Shen Mingzu hampir mutlak. Apakah karena mereka benar-benar punya ikatan erat? Atau ada hal lain? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan rumah ini? Baiklah, semua orang sudah melelahkan hari ini. Istirahatlah lebih awal. Aku masih harus tinggal di rumah ini selama 40 hari lagi. Demi keamanan, aku harus memeriksa rumah ini malam ini. The film was translated Shen and Yunxi, narrated jangan by berpikir M bahwa Media. hanya karena kamu menjadi pusat perhatian di perjamuan hari ini, kamu bisa mencuri warisan keluarga dariku. Aku beritahu kamu, berhenti berangan-angan, cepat atau lambat. Aku akan menendangmu keluar dari keluarga Shen. Aku tidak akan mengganggu orang lain jika mereka tidak menggangguku. Shen Ruifen, jika kamu bersikeras melawanku, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Kamu, Jika ada formasi, seharusnya di titik ini. Ini adalah formasi jahat pencuri nyawa dan keberuntungan. Jadi bencana yang kuhadapi saat berusia 18 tahun, semuanya berkat Li Qian.
Dia meminjam takdirku untuk ditukar dengan kemakmuran keluarga Shen. Karena kamu menggunakan hidupku untuk menukar semua ini. Maka aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Nora, ini adalah 10% saham yang dialihkan Presiden Shen kepadamu. Silakan tanda tangan di sini, dan kamu bisa berpartisipasi dalam dividen bulan depan. Yunsi, ini kue kecil yang ibu buat sendiri. Cobalah. Ayo, cobalah. Ibu. Yunsi, lihat kamu sudah menerima saham perusahaan. Jadi bisakah kamu memberikan Jian Chen kepada Mingzu? Setelah perjamuan berakhir, Tuan Jian menemui saya dan berkata, dia ingin mengganti calon pasangan nikah menjadi Yunsi. Apa? Aku tidak setuju. Ini bukan masalah. Apakah kamu atau saya setuju atau tidak? Meskipun Meng Ziu dan Jian Chen tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Tapi dia bukanlah anak kandung kita. Jadi keluarga Jian mengetahui bahwa Xin Mingzu bukan putri kandung kami. Itulah sebabnya mereka ingin mengubah aliansi pernikahan. Nyonya Shen, Anda seharusnya menanyakan hal itu pada keluarga Jian. Mereka tidak pernah keberatan sebelumnya. Saat Xin Mingzu dan Jian Chen masih menjalin hubungan. Kini, mereka malah menjodohkanku dengan Jian Chen. Dan bukankah itu hanya karena Xin Mingzu terlalu tidak berguna? Kamu, Shen Yunsi, haruskah kamu bersaing dengan Mingzu untuk segalanya? Yunsi, kamu tahu bahwa Mingzu memiliki kondisi fisik yang lemah. Itulah sebabnya kami mengadopsinya. Apakah kamu benar-benar harus mempersulitnya? Bagaimana mungkin aku mempersulitnya? Aku hanya akan mengambil kembali semua yang kamu dapatkan dengan menginjak-injak darah dagingku sendiri. Ayah, aku tidak peduli. Aku akan menikahi Kak Jian Chan. Kak Jian Chan sendiri yang mengatakannya bahwa hatinya hanya milikku. Baiklah sayang. Jangan sedih. Hati ibu hancur melihatmu seperti ini. Ayah, tolong kabulkan saja keinginan Meng Ziu dan Jian Chen. Apa untungnya bagiku jika setuju? Keluarga Jianlah yang mengusulkan untuk mengubah aliansi pernikahan. Kakak, sudah setuju dengan pernikahanku dengan Kak Jian Chan. Yunsi, ayah tahu bahwa kamu tidak menyukai Jian Chen, tapi kakakmu bersikeras pada Jian Chen. Jadi bagaimana kau? Ayah, keluarga Jian memilihku lebih dulu. Aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Jian Chen adalah pasangan pernikahan yang cocok. Aku sedikit lelah. Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Istirahatlah kalau begitu. Kamu, tenanglah. The film was translated and narrated by M Media. Kakak sulung, apa yang harus kita lakukan? Shen Yunsi bertekad untuk merebut Kak Jian Chan dariku. Aku tidak mau menikah dengan orang asing. Mingzu, sudah kubilang. Pernikahan dengan Jian Chen. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kakak sulung, apakah kamu punya rencana? Shen Yunsi. Aku tidak hanya ingin dia mengembalikan Jian Chen padamu. Aku ingin memastikan dia tidak bisa tinggal di kediaman Shen sama sekali. Xiao Xian, Kau ingin menikah dengan keluarga Jian.
Apakah Jian Chen satu-satunya yang kau terima? Jika kamu ingin mencapai sesuatu, kamu harus rela membayar harganya. Jadi, kau sebenarnya tidak menyukai Jian Chen. Kau hanya melakukan ini untuk bersaing dengan Shen Minsu. Kau tidak perlu mengorbankan dirimu seperti ini. Aku punya sarana untuk membantumu sekarang. Aku telah berjuang naik ke atas. Hanya dengan harapan suatu hari nanti, aku bisa menjadi seseorang yang bisa kau andalkan. Keluarga Shen terikat dengan hidup dan matiku. Itu adalah sesuatu yang harus kuselesaikan sendiri. Lagi pula, aku tidak ingin memegang takdirku di tangan orang lain. Sejak hari kau menyelamatkanku, aku bersedia menaruh hidupku di tanganmu. Hati manusia itu berubah-ubah. Aku tidak ingin berjudi mengenai masa lalu. Terima kasih. Mulai sekarang, mari kita menempuh jalan masing-masing. Kau tidak perlu bertaruh. Selama kau bersedia berbalik, aku akan selalu berada tepat di sisimu. Yunsi, apa kamu sudah melihat postingan yang beredar di internet? Postingan apa? Postingan itu bilang kau dipelihara pria. Dan bahkan ada foto-fotonya. Itu sudah mencapai posisi trending nomor 1 di forum sekolah. Kakak, kehidupan pribadimu pasti cukup berwarna, bukan? Aku tadinya mengira kamu adalah gadis kecil yang polos. Siapa sangka? Kamu hanyalah wanita rendahan yang dipelihara oleh seorang pria. Shen Yunsi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Seseorang sepertimu, apakah benar-benar layak mengincar Tuan Muda Chen? Aku jujur penasaran. Apa yang sebenarnya diajarkan oleh pria tua di desa itu padamu? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Shen Yunsi, apa yang sedang kamu coba lakukan? Mengajarimu apa itu tata krama? Kamu cari mati ya? Shen Yunsi, kamu benar-benar berani memukulku. Karena kamu sudah memanggilku kakak. Aku tentu saja harus memenuhi tanggung jawabku untuk mendisiplinkan adik perempuanku. Shen Yunsi, ibu tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kita hanya saudara yang sedang bertengkar. Lagi pula, kamu hanya anak angkat. Kamu seharusnya benar-benar berterima kasih kepada kakakku. Jika dia tidak memintaku untuk mengumpulkan kebajikan, aku pasti sudah mematahkan kakimu. Pada hari pertama, aku pulang ke rumah. Shen Yunsi, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Bukankah ini selebriti? Dari forum itu. Jangan pergi. Ayo bermain dengan kami. Pergi sana. Kamu tidak tahu berterima kasih ya, gadis kecil yang cantik. Mengapa mulutmu begitu kotor? Kemari. Biarkan kakakmu mencuci mulutmu. The film was translated and narrated by M Media. Hantu, hantu, hantu. Yunsi. Xiao Xian, sudah kubilang, aku tidak akan pernah bisa menyukaimu. Yunsi, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak bisa menghentikan aku untuk menyukaimu. Kamu, apa sebenarnya yang kamu sukai dariku? Itu adalah cinta pada pandangan pertama, dan aku tidak pernah bisa melupakanmu sejak saat itu.
Postingan forum itu. Aku sudah menyelidikinya. Orang yang mempostingnya adalah Shen Ruifan dan Shen Mingsu. Aku punya alamat EP dan catatan transfernya di sini. Dan para preman tadi. Mereka juga orang yang disewa oleh mereka. Terima kasih. Yunsi. Jangan pernah berterima kasih padaku. Ayahku, bagaimana bisa dia begitu kejam? Ini benar-benar tidak tahu aturan. Ayah, aku pulang. Shen Yunsi. Berlutut dan minta maaf pada Mingsu. Mengapa kamu berani menyentuh Mingsu? Shen Mingsu dan teman-temannya sengaja memfitnahku. Semua siswa menunjuk-nunjukku. Aku sangat takut saat itu. Aku hanya ingin menghentikannya agar tidak membicarakanku. Itu tetap tidak memberimu hak untuk memukulnya. Lihat saja, apa yang telah kau lakukan pada wajah Mingsu. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang mereka katakan tentangku di internet? Aku membesarkan Mingsu. Dia tidak akan mengatakan hal-hal jahat. Dia tidak mengatakan hal buruk apapun. Dia menyebarkan rumor tentang reputasiku. Kakak, aku membiarkan saja saat kamu memukulku. Mengapa kamu harus memfitnahku sekarang? Aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu tidak bisa senaknya melemparkan kotoran apapun padaku. Mingzu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Menurutku, kamu memang di luar sana menggoda pria lain. Apakah kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar? Kenapa kamu bersikap begitu tidak masuk akal? Diam berarti kamu bersalah. Berlututlah dan minta maaf pada Mingsu. Lantas kenapa kalau kamu tahu? Itu aku. Tidak ada bukti. Jadi kamu tetap harus meminta maaf padaku dengan patuh. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah kamu. Sudahlah. Berhenti bertengkar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan postingan di forum sekolah itu? Ayah, apakah Anda juga tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi dampak kejadian ini sangat merusak. Ayah, aku punya bukti. Mereka berdua bekerja sama untuk menyebarkan rumor tentang reputasiku. Ayah, bukan seperti itu. Dia menjebakku. Ayah, kalau bukan karena Shen Yunsi yang suka menggoda orang lain, bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil foto-foto seperti itu tentangnya? Shen Ruifan, apakah kamu masih punya hati nurani? Yunsi adalah adik kandungmu sendiri. Ayah, foto-foto ini semuanya sudah didit. Yunsi, ayah tahu kamu telah dizalimi. Masalah kali ini memang perbuatan Ruifan dan juga Mingsu. Ayahmu pasti akan memberi mereka pelajaran. Namun, keluarga Jian sudah melihat foto-foto itu. Jadi sekarang, pernikahan yang direncanakan harus dengan Mingsu sebagai gantinya. Jadi, demi pernikahan ini, aku diharapkan untuk menelan harga diriku sekali lagi. The film was Begitukah? translated and narrated by M Media. Kakak, pertunanganku dengan Jian Chan adalah demi kebaikan keluarga. Aku tahu aku salah kali ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kamu memaafkanku? Yunsi, Mingsu dan Jian Chen telah menjadi teman masa kecil dengan kasih sayang yang mendalam satu sama lain. Keluarga Shen dan Jian adalah teman lama. Dan kita tidak bisa membiarkan perselisihan di antara kalian berdua merusak keharmonisan kedua keluarga kita. Seperti yang diduga, Shen Gui akan selalu menempatkan kepentingannya sendiri di atas segalanya. Yunsi, ayah tahu bahwa kamu adalah anak yang paling bijak. Kamu pasti bisa memahami situasi sulit ayahmu, bukan? Tapi mungkin ini yang terbaik. Aku akan memanfaatkannya untuk keuntunganku. Tak saling berutang. Shen Yunsi, sejak kamu kembali, tidak ada satu hari pun kedamaian di rumah ini. Seandainya aku tahu, aku seharusnya tidak pernah membawamu pulang. Kami berdua adalah anak kandung mereka. Hak apa yang kamu miliki untuk meremehkanku? Kamu, Orang yang seharusnya menikah ke dalam keluarga Jian.
selalu ditakdirkan untukku. Dia hanyalah anak angkat. Atas dasar, apa dia bersaing denganku? Jika Anda tidak bisa memperlakukan kami dengan setara, mengapa Anda membawaku kembali? Aku sudah bekerja sangat keras. Tapi mengapa kalian semua menutup mata terhadapku? Mengapa? Mengapa Anda tidak bisa mencintaiku sedikit saja? Atau menunjukkan sedikit perhatian padaku? Yunsi, kamu adalah anak kandungku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Peduli padaku? Apakah ibu pernah peduli padaku? Mengapa dia merundungku di sekolah? Jian Chen menamparku. Hal pertama yang ibu lakukan saat tiba di sekolah adalah menjaganya. Mingzu. Ibu malah memanjakan penyebar rumor. Tapi ibu tak mau dengar penjelasanku. Kamu yang berdebat dengan Mingzu. Apakah ibu tahu bahwa reputasiku telah hancur karenanya? Dan ibu masih memintaku untuk berlapang dada. Seberapa lapang dada harus aku bersikap agar kalian semua puas? Jika Anda sangat suka membesarkan anak orang lain, lalu mengapa Anda melahirkanku? Yunsi, ayah salah. Shen Yunsi, cukup. Andalah yang sudah keterlaluan. Shan Ruifen, Kamu, kita memiliki darah yang sama. Namun kau membiarkan orang lain menghina dan merundungku. Kau tidak pernah menganggapku sebagai adikmu sendiri. Dari mana kau punya nyali untuk membentakku? Kakak, jika kamu punya keluhan sampaikan padaku. Jangan melampiaskan kemarahanmu pada kakak sulung kita. Shen Mingzu, simpan kemunafikanmu itu. Kau berpura-pura manis dan penurut, tapi kenyataannya kau terus-menerus menargetkanku. Kau menabur benih perpecahan antara aku dan keluargaku, membuat semua orang membenciku. Apa sebenarnya yang pernah kulakukan hingga menyakitimu, sampai kau memperlakukanku seperti ini? Kakak, aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang telah menyakitiku. Semua rasa sakit yang kutanggung akan kubalas 2 kali lipat. Yunsi. Itu saja. Untuk hari ini, ayah berjanji padamu bahwa kamu tidak akan pernah dizalimi lagi. Ayah, sejak hari pertama aku kembali ke rumah, ayah bilang ayah tidak akan membiarkanku dizalimi. Tapi keesokan harinya, aku dirundung di bawah kepemimpinannya. Berhenti mencoba menggunakan paman Shen untuk menekanku. Aku memperingatkanmu, Shen Yunsi, jika kamu membuli Mingzu lagi. Sekarang, aku dipermalukan. Dan aku masih harus melihat orang yang menyakitiku menikahi tunangan yang seharusnya menjadi milikku. Ayah, menjadi putrimu sungguh menyakitkan. Yunsi, bukankah kamu selalu ingin magang di perusahaan? Kebetulan, proyek-proyek dengan perusahaan asing itu sudah dimulai. Kamu bisa mengambil alih sebagai pemimpin untuk proyek-proyek tersebut. Ayah juga akan memberimu 10% saham grup. Ayah. Ibu, bukankah sudah disepakati bahwa 10% saham itu ditujukan untukku? The film Tuan was Shen, translated and 10% saham narrated itu by M berdampak Media. langsung pada hak suaramu di Dewan Direksi. Sebaiknya kau pertimbangkan kembali. Yunsi adalah anak kandungku. Aku tidak akan membiarkannya dizalimi lagi sedikit pun. Ayah, aku tidak pernah berpikir untuk menginginkan kompensasi apapun. Awalnya aku berpikir bahwa setelah menemukan orang tuaku, seseorang akan mencintaiku. Sekarang sepertinya bahwa aku hanya terbuai dalam hayalan. Aku tidak akan berharap lagi. Lebih baik aku meninggalkan keluarga Shen. Yunsi, kamu adalah putri berharga yang sangat sulit ditemukan oleh ayah. Ayah berjanji padamu bahwa segala sesuatu di rumah ini akan memiliki bagian untukmu. Wanita rendahan itu, dia jelas hanya sedang jual mahal. Terima kasih ayah. Aku mau kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Pergilah. Aku menginginkan semuanya. Minsu,
Tuan Shen, 10% saham yang baru saja kau berikan kepada Yunsi terlalu gegabah. Yunsi sudah cukup lama berada di rumah, dan dia benar-benar telah menderita banyak ketidakadilan. Meski begitu kau seharusnya tidak memberikannya 10% saham perusahaan. Jika di masa depan dia menikah dengan keluarga lain, bukankah saham itu semuanya berakhir menjadi milik orang lain? Yunsi adalah anak yang menghargai perasaannya. Jika kita membujuknya dengan benar nanti, kita pasti bisa mendapatkan kembali saham itu. Namun, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Rui Feng. Apa yang salah dengan Rui Feng? Anak itu selalu melakukan hal-hal bodoh. Aku benar-benar khawatir dia tidak bisa memikul beban berat grup share. Menurutku ada baiknya menggunakan Yunsi sebagai batu asah untuk mengasahnya. Anak itu masih muda. Kita bisa mengajarinya pelan-pelan. Lalu, bagaimana dengan Mingzu? Apakah kamu benar-benar menganggap Mingsu sebagai anakmu sendiri? Sejak hari aku membawa Mingzu pulang, aku telah membesarkannya seperti darah dagingku sendiri. Kalau begitu, saat dia menikah nanti, kamu harus menyiapkan mahar tambahan untuknya agar keluarga Jian tidak meremehkannya. Baiklah, Dan mengenai Yunsi, mulai sekarang perlakukan dia lebih baik. dimengerti. Shen Gui, Li Qian, Shen Ruifan. Mulai saat ini, aku akan menendang kalian semua keluar dari grup Shen satu persatu dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Minsu, Kakak sulung, mengapa Shen Yunsi bisa menjadi manajer proyek dan memiliki kantor besar yang independen, sementara aku harus mulai sebagai pekerja magang tingkat dasar? semakin tinggi posisinya, semakin besar tanggung jawabnya. Dan itu juga berarti semakin mudah untuk membuat kesalahan. Kakak sulung, maksudmu? Perusahaan asing itu sangat mementingkan kemitraan ini dengan grup Shen. Jika proyek ini menemui beberapa masalah yang tidak bisa diperbaiki, Maka kita bisa mengambil kesempatan untuk mengusir Shen Yunsi dari perusahaan. tidak. Aku ingin dia benar-benar pergi dari kediaman Shen. Kakak sulung, apa rencanamu? Kita secara alami akan menyerang hal yang paling dia pedulikan. Nora, untuk rapat setengah jam lagi, kita perlu menyediakan data tentang klip inti perusahaan. Lihat, Data ini sangat penting. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Ini tidak boleh bocor. jangan khawatir. Saya akan menjaga kerahasiaannya. Tuan muda, tugas yang Anda percayakan kepada saya telah diselesaikan. Bagus sekali. Aku sudah mentransfer uang itu ke rekening istrimu. Tinggalkan perusahaan segera. Jangan khawatir. Saya pergi sekarang. Ayah, Presiden Ma. Apa yang terjadi? Shen Yunsi, kamu masih punya nyali untuk bertanya. Data clean inti telah bocor. Itu sudah tersebar di seluruh internet sekarang. Kakak, aku tahu kamu membenci kakak kita dan bahwa ibu dan ayah lebih menyayangiku. The film was Tapi tidak peduli translated seberapa marahnya and kamu. narrated Kamu by tidak M. seharusnya membalas dendam pada kami dengan membocorkan rahasia perusahaan. Bagaimana itu bisa terjadi setelah ayah dan paman Ma begitu mempercayaimu? Kamu benar-benar terbukti lebih sebagai beban daripada aset. Nona Shen, Anda berhutang penjelasan kepada saya. Mohon maaf, aku hanya tidak pandai berakting. Seperti Shin Mingzu. Yunsi, jaga bicaramu. Ayah, Presiden Ma, tolong beri aku waktu 5 menit. Aku akan memberikan Anda penyelesaian yang memuaskan. Kakak, kau kira dirimu presiden yang berkuasa? Menyelesaikan ini dalam 5 menit. Shen Yunsi, jika kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus punya keberanian untuk bertanggung jawab. Mengulur waktu tidak akan membantu. Presiden Ma, insiden ini, kediaman Shen kami akan bertanggung jawab penuh atas hal ini. Diam. Sejak kapan giliranmu yang membuat keputusan untuk keluarga Shen? Ayah masih melindungi Shen Yunsi bahkan sekarang. Bagaimana kita harus menjawab Presiden Ma? Presiden Shen, insiden ini sepenuhnya disebabkan oleh
manajemen internal grup Shen yang buruk. Tetapi justru, Anda tidak berniat untuk melimpahkan tanggung jawab, bukan, Presiden Ma? Tanggung jawab apapun yang harus dipikul oleh grup Shen. Grup Shen sama sekali tidak akan menghindarinya. Saya hanya ingin mencari tahu kebenarannya sebelum menimpakan kesalahan. Jalang, aku sama sekali tidak akan membiarkan. Kamu punya kesempatan untuk bangkit. Ayah, apa kamu menyiratkan bahwa orang yang membocorkan data itu mungkin dari pihak Presiden Ma? Presiden Shen, apa maksud Anda dengan itu? Saya menjalin kemitraan ini dengan grup Shen dengan itikat baik. Sekarang setelah Anda memiliki masalah, Anda ingin melimpahkan kesalahan kepada saya. Presiden Ma, saya Shen Gui telah menghabiskan puluhan tahun di dunia bisnis. Saya selalu mengandalkan integritas. Mohon tenang, masalah ini saya pasti akan menyelidikinya dengan tuntas. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian bertengkar di sini. Masalahnya terletak pada grup Shen Anda. Grup Shen Anda harus bertanggung jawab penuh. Bawa dia masuk. Lepaskan saya. Nora. Sesuai instruksi Anda, kami menangkapnya di parkiran bawah tanah. Riwayat obrolannya telah dipulihkan. Yunsi, bukankah ini asistenmu? Ini, apa yang terjadi? Saya peringatkan Anda, ini adalah penahanan ilegal. Saya akan menuntut Anda. Sebelum Anda menuntut kami, tidakkah Anda harus menjelaskan 1 juta yang tiba-tiba muncul di kartu bank istrimu? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ayah, dia adalah orang yang membocorkan informasi itu. Kakak, sungguh menyedihkan menjadi asistenmu. Bukan hanya kamu eksploitatif, tapi saat keadaan memburuk, dia yang harus jadi kambing hitammu. Ayah, ada seseorang di perusahaan yang mencoba menyabotase kerja sama kita dengan Presiden Ma. Untuk melindungi perusahaan dan keamanan proyek-proyek kita, kita harus menemukan pengkhianatnya. Kami hanya bercanda. Anda tidak bisa menganggapnya serius. Keras kepala sampai akhir. Wajahmu adalah wajah seorang pengkhianat. Aku sudah lama mencurigaimu. Bukti apa yang Anda miliki? Atas dasar apa Anda menangkap saya? Kakak, bagaimana kamu bisa mencurigainya? Mungkinkah dia adalah kambing hitam yang kamu cari? Shen Yonsi. Kebocoran data inti perusahaan adalah fakta, bukan? Dia memang asistenmu, kan? Lalu bagaimana? Bisa kamu cuci tangan dari hal ini? Kakak, sudah sampai sejauh ini. Bahkan jika ayah ingin melindungimu, dia tetap harus bertanggung jawab kepada Presiden Ma dan Dewan Direksi. Jadi ini rencana yang kau pilih, menyuap asistenku. Apakah itu tujuanmu? Tapi pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa aku melihat sifat buruknya? Namun tetap memilih untuk menyerahkan klien inti proyek, data kepadanya. Ayah, Presiden Ma, data klien yang kuberikan padanya, semuanya sudah dimodifikasi. Semua yang bocor adalah data palsu. Kakak, kamu bahkan menipu asistenmu sendiri. Apakah karena kamu pernah ditipu di masa lalu? Atau kamu memang terbiasa berbohong? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain di dunia ini. Selain ayah, aku tidak percaya pada siapapun. Itu putri kandung saya, baiklah. Kamu memiliki keberanian yang sama seperti saya di usiamu. Nona Shen, Anda benar-benar berani dan cerdik, dengan pikiran yang sangat tajam. Presiden Ma, terima kasih atas kepercayaan Anda pada grup Shen. Saya jamin, saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memastikan proyek ini sukses. Presiden Shen, mengenai proyek ini, saya cukup nyaman dengan Nona Shen yang memimpin. Saya menaruh kepercayaan penuh padanya. Mengenai topim yang sedang tren hari ini, anggap saja itu sebagai promosi awal untuk proyek kita. Terima kasih Presiden Ma. Yunsi, proyek kemitraan dengan perusahaan asing itu, saya serahkan ini kepadamu. Mulai sekarang, kamu memiliki otoritas penuh atas proyek tersebut. Ayah, aku baru saja bergabung dengan perusahaan untuk memimpin proyek sebesar ini. Aku khawatir beberapa orang mungkin akan keberatan. Karena kita berdua adalah pewaris grup Shen, siapa yang berani keberatan? Ayah.
Bukankah ayah bilang bahwa aku satu-satunya pewaris? Presiden Shen, saya tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Anda. Mohon maaf atas gangguan saya, Presiden Ma. Silakan duluan Presiden Ma. Mulai besok, saya menunjuk Yunsi sebagai direktur utama. Dan untukmu, kamu diskors. Pulanglah dan renungkan tindakanmu. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa saya adalah ayahmu. Atas dasar bahwa saya adalah presiden, grup chef. Atas dasar bagaimana kalian berdua berperilaku hari ini. Lihatlah kalian berdua bertindak begitu sombong dan merasa puas diri. Bagaimana menurutmu Presiden Ma memandang keluarga Shen kita sekarang? Kalian berdua bekerja sama untuk menjebak Yunsi. Jika kalian benar-benar berhasil membuat tuduhan terhadap Yunsi terbukti, mungkin saya akan menghargai ambisi kalian. Tapi lihat hasilnya. Kalian mencoba mencuri ayam tetapi malah kehilangan beras. Aku sungguh penasaran dengan taktik kakak sulung dan adikku. Mencederai musuh 1000, namun menderita 10.000 sebagai gantinya. Itu pemandangan yang sangat langka. Diam. Ayah, apakah ayah benar-benar akan memberikan perusahaan kepada Shen Yunsi? Apakah ayah tidak takut kalau grup Shen kita akan berakhir di tangan orang luar? Itu lebih baik daripada dibuat bangkrut olehmu. Shen Yunsi, keluar. Orang yang seharusnya pergi adalah kalian. Ayah, Kau masih belum mengerti. Di mana letak kesalahanmu bukan? ayah. Aku bisa menjelaskan ini. Sebuah penjelasan dan alasan putus asa. Shen Yunsi, tutup mulutmu. Insiden hari ini diatur olehmu bukan? Mungkin ada 1000 hari bagi seorang pencuri untuk berencana, tapi tidak ada 1000 hari untuk berjaga dari satu orang. Adikmu menangani ini dengan baik. Sedangkan untukmu, sebagai pewaris grup share, kamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Kamu sangat bodoh. Hingga kamu benar-benar membahayakan kepentingan perusahaan demi keuntungan pribadi. Ayah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa berubah. Tolong, lihat dirimu sekarang. Ini benar-benar memalukan. Ayah, kakak sulung benar-benar tahu dia salah. Tolong maafkan saja dia. Shen Yunsi, sejak kamu kembali, kamu telah mencuri kasih sayang orang tua kita. Kamu bahkan mengambil tunangan Minzu darinya. Dan sekarang, kamu ingin mengambil posisiku sebagai pewaris. Apa sebenarnya yang sedang The kamu film coba was lakukan? translated and Kakak sulung, narrated by M. bukan Video. aku yang mengambilnya. Tapi kau yang begitu tidak berguna. Sehingga kau menyerahkan semuanya kepadaku. Di atas piring perak. Kamu, Ayah, kakak sulung sudah bekerja keras di perusahaan selama 2 tahun. Jika dia belum mencapai apapun, setidaknya dia sudah berusaha. Kakak baru saja bergabung dengan perusahaan, dan dia belum mencapai apapun. Dia tidak bisa mendapatkan rasa hormat. benar sekali. Ayah, kemitraan dengan Presiden Ma mungkin terlihat seperti perbuatannya berhasil mempromosikan. Tapi kenyataannya, seluruh perusahaan tahu, itu adalah kamu yang mendorong di balik layar. Kalau dia, Shen Yunsi, dia hanya tahu cara untuk menjadi jinak dan menjilat di depan Presiden Ma. Aku tidak menerima ini. Aku juga tidak terima ini. Ayah, aku juga putrimu. Kenapa ayah tidak memberiku kesempatan? Aku benar-benar meremehkan arti mereka. Bagi Shen gue, Aku akan bersaing dengan Shen Yunsi secara adil. Presiden Shen, Presiden Xian, dari teknologi Yuncheng, ada di sini untuk mendiskusikan kemitraan dengan nona muda. Zhou Xian adalah sosok yang sedang naik daun di dunia teknologi dalam 2 tahun terakhir. Apakah Nona Shen sedang tidak bisa diganggu? Dia tersedia. Dia tersedia. Ini adalah Bawa ketiganya pergi. Ayah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tolong, aku bisa berubah ayah. Presiden Shen, saya tahu saya salah. Mohon ampuni saya. Ayah, ayah tolong beri kakakku kesempatan lagi. Bawa mereka pergi. Ayah, kakak-kakak sulung. Presiden Shou, mohon maaf atas pemandangan ini. didasarkan pada kemampuan Nona Shen. Shen Yunxi.
Apakah kau benar-benar puas hanya setelah kau memaksa Ruifeng dan Mingsu hingga mati? Shen Ruifeng terlahir dengan takdir seorang pemboros, dan Shin Mingsu ditakdirkan untuk hidup dalam kesedihan. Jika bukan karena fakta bahwa kau menggunakan energi hidupku untuk memperpanjang kekayaan keluarga Shen, apakah mereka akan menikmati kemewahan 20 tahun ini? Kau tahu semua ini. Apa? Apa kau takut? Selama belasan tahun ini, apakah benar setiap kali kau terbangun dari mimpi buruk tengah malam, kau melihat anak itu yang kau ikat di pohon? Ya, itu adalah kesalahanku saat itu. Semuanya adalah kesalahanku. Tapi mereka tidak bersalah. Bisakah kau mengampuni mereka? Jika aku mengampuni mereka, lalu siapa yang akan mengampuniku? Li Qian. Ini semua adalah kejahatan yang telah kau tanam. Setelah kau membuangku, kau mengadopsi Shen Mingzu. Kau memperlakukannya seperti darah dagingmu sendiri. Apakah kau pikir dengan melakukan itu dapat mengubur dosa-dosamu sendiri? Itu tidak benar. Lalu, mengapa kau tidak berani menatapku? Mengapa setelah aku kembali, kau begitu terang-terangan memihaknya? Apakah karena setiap kali kau melihatku, itu mengingatkanmu bahwa kau adalah pembunuh yang... Yunxi. Yunxi. Ibu pasti akan bersikap baik kepadamu mulai sekarang. Ibu hanya berharap kau mau mengampuni mereka. Sudah terlambat. Kau menggunakan hidupku untuk mengikat takdir keluarga Shen. Jika aku mengampuni mereka, maka aku yang akan mati. Kali ini, siapa yang akan kau pilih? Mengapa begitu? Mengapa? Mengapa sampai jati begini? Ini semua adalah kejahatan yang telah kau tanam. Apa hakmu untuk menangis? Aku. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Shen sekarang diperoleh dengan nyawaku. Sekarang, aku akan mengambil semuanya kembali dengan tanganku sendiri. Ibu, apakah kau siap menerima pembalasanku? Yunxi. Aku minta maaf. Dulu, bisnis ayahmu gagal. Dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Semuanya adalah kesalahanku. Yunxi, ibu hanya memohon padamu untuk membiarkan kakak dan adikmu memiliki jalan untuk bertahan hidup. Aku tidak sekejam Film dirimu. was translated and narrated by M Media. Shen Yunxi, apa yang telah kamu lakukan pada ibuku? Ruifeng, tidak seperti itu. Ibu baik-baik saja. Kami tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Shen Yunxi, seharusnya aku membiarkanmu mati di luar sana sejak awal. Ruifeng, dia adalah adik kandungmu sendiri. Ibu, aku hanya punya satu saudara perempuan. Namanya Shen Mingsu. Nyonya Shen, mengapa putramu menolak mengakuiku sebagai adik kandungnya sendiri? Shen Yunxi, kamu mencuri posisiku sebagai pewaris. Aku tidak akan membuat segalanya mudah bagimu. Ibu, Shen Yunxi, Ibu, jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan memastikan kamu ikut hancur bersamanya. Tuan Shen. Anda sudah mendengar semuanya bukan? Yunxi, pada titik ini, kamu bahkan tidak mau memanggilku ayah. Saat pertama kali saya pulang ke rumah, saya sebenarnya punya harapan pada Anda. Sayangnya, takdir saya memang harus terasing dari keluarga sendiri. Mengenai masa lalu, Tidak perlu lagi membahas masa lalu. Anda tahu betul bahwa Shen Mingzu itu keras kepala dan Shen Ruifeng itu sombong. Namun Anda tetap membiarkan mereka merundung saya. Bukankah itu karena Anda merasa sebagai kepala keluarga Shen, Anda bisa menggunakan kekuasaan Anda untuk membuat saya tunduk dan patuh di bawah kendali Anda? ayah salah. Apa yang diperlukan agar kamu melepaskan keluarga Shen? Apakah Anda salah sangka? Segala yang dimiliki keluarga Shen hari ini dibangun dengan mengorbankan vitalitas saya sendiri. Anda tidak memiliki penerus karena Anda membesarkan Shen Ruifeng menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Dan Shen Mingzu itu bodoh serta kejam. Andalah yang secara pribadi menghancurkan masa depan keluarga Shen. Seluruh grup Shen
Memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Takkan kubiarkan kau menghancurkan grup Shen. Sekarang, semuanya bukan lagi keputusan Anda, Tuan Shen. Saya masih presiden grup Shen. Dan pemegang saham terbesar. Dengan saham yang tersebar, Anda tidak lagi memiliki kendali mutlak. Yunsi, bagaimanapun kita adalah keluarga. Apakah kamu benar-benar harus membawa hal-hal sampai ke titik ini hari ini? Apa yang Anda hutangkan kepada saya, pada akhirnya harus dibayar. Ini adalah karma. Yunsi, saya telah menjalankan grup Shen selama 20 tahun dan memimpin grup melalui 3 krisis keuangan. Atas dasar apa kamu mencopot saya? Justru karena 20 tahun, strategi konservatif, yang menyebabkan grup Shin melewatkan 3 kesempatan untuk peningkatan industri. Tahun lalu laba bersih grup turun sebesar 27%. Dan 5 proyek yang Anda setujui untuk Shan Ruifeng, semuanya berakhir dengan kerugian. Chen Tua, apakah data ini benar? Bahkan jika benar, lalu kenapa? Saya adalah pemegang saham mayoritas, yang memegang saham terbanyak. Apakah Anda yakin akan hal itu? Mohon maaf semuanya. Saya baru saja menerima konfirmasi ekuitas dari Bursa Efek. Dengan 11% yang dipegang atas nama teknologi Yuncheng dan 15% yang dialihkan oleh Nyonya Li Qian. Nona Shin Yunsi saat ini memegang 39% saham, menjadikannya pemegang saham terbesar di grup Shen. Li Qian, bagaimana mungkin dia? Sejak hari Anda membiarkan Shan Ruifeng menyalahgunakan dana proyek grup Shen, mulai lepas dari kendali Anda. Saya mengusulkan untuk memberhentikan Shen Gui dari jabatannya sebagai presiden dan meminta Nona Shen Yunzi untuk mengambil alih. Mulai saat ini, takdir saya akhirnya ada di tangan saya sendiri. Shan Ruifeng, kenapa kau ada di sini? Bawa dia pergi. Aku tamat. Dalam situasi ini, aku sama sekali tidak bisa menggambar jimat. Shen Yunsi, aku sudah menyelidiki tentangmu. Waktu itu, kamu berada di pedesaan mempelajari beberapa seni jimat dari seorang tao tua. Untungnya aku cukup cerdik untuk membuat jari-jarimu terikat. Sekarang, kamu tidak bisa menggambar jimat lagi kan? Shan Ruifeng, penculikan adalah kejahatan serius. Jika kau melepaskanku sekarang, aku bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita rendahan, kenapa kamu tidak mati saja di pedesaan? Kenapa kamu harus kembali dan melawanku demi harta keluarga? Tenanglah. Grup Shen masih memiliki 10% sahammu. Kau masih akan hidup berkecukupan selama sisa hidupmu. Tutup mulutmu. Segala sesuatu di keluarga Shen awalnya adalah milikku. Itu milikku. Kenapa sekarang menjadi milikmu? Berdasarkan apa? Selama kamu menghilang, segala sesuatu di keluarga Shen akan menjadi milikku. Pergilah ke neraka. Sudah tidak apa-apa sekarang.
Aku sudah menelepon polisi. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Xiao Xian. Terima kasih. Kaulah yang telah menebusku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yancy, kamu akhirnya berhasil mengubah takdirmu. Sekarang, hanya tersisa satu langkah terakhir. Begitu formasi di Villa Rusak, kamu bisa memutuskan hubunganmu dengan kekayaan grup Shen. Sulit dipercaya bahwa The film hanya was dalam beberapa bulan, translated and rasanya seolah narrated segalanya by telah M. berubah. Media. Yunsi, kamu mengalami perubahan sikap. Tidak. Sudah kubilang. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang telah menyakitiku. Kakak, bisakah kamu mencabut tuntutan terhadap kakak tertua kami? Mencabut tuntutan hukum? Untuk apa aku harus melakukannya? Jika bukan karena Xiao Xian, aku pasti sudah mati di tangan Shen Ruifeng. Mingzu, biarkan saja. Jangan mempersulit kakakmu. Sekarang, setelah keluarga Shen jatuh, ini adalah hasil yang memang ingin kulihat. Yunsi, kami tahu kami salah. Bisakah kamu memaafkan kami? Apa yang telah kalian lakukan padaku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kumaafkan seumur hidup. Mulai hari ini, aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Shen. Yancy, formasi sudah siap. Kemarilah. Yunsi, Beberapa hal. Sekali hilang, tidak akan pernah bisa kembali. mulai sekarang, aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri.